Apakah Mas Anas kira-kira akan fight debat dengan Ibas, AHY, Pak SBY? Ya kalau Tadi yang kan kalau Abraham oke, Samad, ya, BW oke, KPK. kalau yang Anda sebutkan tadi ya bukan lawannya Mas Anas. Cari yang agak selevel lah, itu kan nggak level dengan mereka itu. Oh gitu ya? Agak berat ini. Oke. Halo, ketemu lagi. Salam sejahtera dari Om Begawan. Dalam ngompol, ngopini politik, ngobroli tentang politik. Nih, ada kabar baru nih. Kabar baru ini akan saya sampaikan datangnya. Saya sampaikan ke Cikeas, ke rumahnya Pak SBY ini. Jangan kaget ini. Nah, Mas Anas Urbaningrum, tahu kan, kenal kan Mas Anas Urbaningrum? Ketua Umum Demokrat yang dulu. Tanggal 13 April mau keluar dari tahanan. Asiknya ini soal kabar ini. Sebelum keluar sepertinya Mas Anas melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kayak olahraga itu. Melakukan pemanasan ini. Ini kayak mengirim sinyal ini. Kayak pengen mengatakan, oh tunggu ini pembalasanku ini. Sinyal itu bisa ditangkap dari pemasangan baliho ukuran jumbo. Besar sekali itu. Di dekat kediaman Pak SBY. Ya maksudnya apa coba tuh? Kalau begini karepe ngopo? Mas Anas itu karepe ngopo? Ini jelas ini pesan yang dikirim ini baliho ini tepatnya di lampu merah Tol Jatikarya. Yang tak jauh dari kediaman Pak SBY di Cikeas sana, Kabupaten Bogor. Itu ada tulisan tunggu beta balik. Oh. Tunggu aku harus balik nih, tunggu bahasa Jawanya gitu lah. Nah teman-teman, Mas Anas terutama yang sekarang mendirikan PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara tidak tahu siapa yang memasang. Hanya saja kata Ketua Umum PKN, Pak Gede Pasek Suardika, loyalitas Anas Urbaningrum tidak hanya di PKN, di Ormas juga banyak itu. Bagi yang belum tahu, sebelum masuk ke Demokrat, Mas Anas ini sempat menjadi komisioner KPU, Komisi Pemilihan Umum. Oh, itu tahun kapan tuh? 2004 kalau nggak salah itu. Dan dia masuk terpilih karena memang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah ini, kadernya banyak sekali ini di Nusantara ini. HMI ini memang melahirkan kader-kader militan. Beberapa tokoh yang dikenal bukan hanya Pak Akbar Tanjung saja loh. Tapi juga Pak Mahfud MD itu juga alumni HMI ini. Pihak pemilik billboard mengatakan baliho dipasang sebulan yang lalu. Namun katanya sudah diperpanjang hingga setahun ke depan. Wah suwe nih sampai pemilu ini nanti. Lah, apakah dengan perpanjangan ini Pak SBY atau bahkan Demokrat bisa tidur nyenyak ini? Wah itu deg-degan ini. Ada apa ini? Apakah juga koalisi perubahan yang sedang diinisiasi dengan PKS maupun Nasdem tidak bakal porak-poranda kalau seperti ini? Wah ini Mas Anas ini ada-ada saja nih, harus gaya goro-goro apa ini. Ya walaupun sekarang ini Ketua Umum Demokrat bukan Pak SBY, baliho dan kata-kata yang tercantum jelas menyiratkan sesuatu. Ada pesan yang terselubung itu. Sebelum menjalani masa hukumannya, Mas Anas juga melemparkan kalimat yang bernada gertakan itu. Wah, gertakan atau ancaman hampir sama loh. Kita tentu masih ingat loh. Pada 10 tahun yang lalu atau tepatnya ketika kasus Mas Anas mulai disidik. Ini mengatakan begini. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama-sama tentu untuk kebaikan kita bersama. Ini di catatan saya ini dikatakan tanggal 23 Februari 2013. Nah, apakah baliho ini halaman berikutnya? Halaman berikutnya baliho ini. Kita tidak tahu. Sebetulnya hukuman 8 tahun yang dijalani ini masih lumayan. Berkurang karena upaya peninjauan kembali. Nah, sejatinya Mas Anas itu divonis hakim kasasi 14 tahun denda 5 miliar.
membayar uang pengganti 57 miliar serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah dia keluar. Nah, putusan itu diketuai oleh Pak Artijo Alkostar. Wow, itu yang hakim yang dedikasinya hebat itu. Atas penegakan hukum di Indonesia luar biasa itu. Wah, ini hakim yang sangat hormat sekali saya ini. Nah, melihat hukuman yang dikenakan, siapapun pasti tidak terima. Dan kasus korupsi yang menjerat Mas Anas pasti tidak berdiri sendiri, ora dewean, mesti bareng-bareng. Korupsi dewean piye carane itu. Kenapa waktu itu Pak SBY bahkan Mas Ibas tidak dipanggil? Setidaknya sebagai saksi lah. Kan satu partai itu. Dalam berbagai kesempatan sebelum diadili, Mas Anas meminta Pak SBY maupun Mas Ibas harus dipanggil. Itu permintaan Mas Anas loh itu. Informasi mereka penting untuk digali. Nyatanya majelis hakim mengabaikan permohonan ini. Nah inilah bisa jadi ini membuat darah Mas Anas ini mendidih kayak digodok ini. Dia menunggu dengan sabar selama 8 tahun lamanya di dalam penjara. Dan sembari menunggu keluar, para loyalitas tetap bergerak dan berkreasi. Contohnya ya Pak Gede Pasek ini sempat menjadi anggota DPD RI. Lalu pindah ke Hanura. Ya, itu pernah pindah ke Hanura. Dan di saat yang tepat mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara. Dan sudah ada jabatan terhormat yang sudah disiapkan teman-teman Mas Anas. Dan partner di jabatan itu bersama Pak Laksamana Soekardi, itu mantan tokoh PDIP. Mas Laksamana Soekardi itu. Saya cukup tahu itu kalau Mas Soekardi itu. Lah kalau kedua orang ini bergabung, bisa dipastikan Pak SBY maupun Mas AHY tidak tenang ini. Wah, deg-degan dok di sini ini. Nah, mungkin kalau Mas AHY tidak tahu apa-apa, mungkin ini ya, mungkin dulu belum terlibat, masih menjabat sebagai tentara itu. Karena waktu proses Mas Anas menghadapi kasusnya, Mas AHY masih di TNI. Ya tidak tenang, yang tidak tenang itu pasti Mas Ibas karena terlebih dulu masuk ke Demokrat. Dengan demikian, otomatis bakal berefek ke koalisi perubahan. Yo pasti kan salah satu anggotanya itu kan Partai Demokrat maupun ke bakal cawapresnya Pak Anies Baswedan. Siapa ya tebak sendiri. Nah, apakah Nasdem maupun PKS akan diam saja dengan rencana revenge Mas Anas ini? Wah, ya pasti ya ikut deg-degan ini. Ini akan menjadi dilema tersendiri bagi Pak SBY. Tidak ikut campur, Demokrat pasti hancur lebur, sebab Mas AHY bukan lawan sepadan Mas Anas. Menyuruh Mas Ibas membantu kakaknya menghadapi serangan, pasti tidak akan sanggup. Pak SBY sendiri turun tangan, pengaruhnya juga sudah jauh berkurang. Nah, sebagai masyarakat, kita tinggal menonton. Jadi penonton saja. Apa yang akan terjadi sandiwara ini? Nah, pemilu juga masih 1,5 tahun loh. Ada cukup waktu bagi Mas Anas untuk menghabisi dalam tanda petik partai tersebut. Memang tidak ada urusannya dengan Mas AHY, oh tidak. Tapi bagaimanapun dia akan ikut terkena imbasnya dari serangan-serangan itu. Bila kita melihat rekam jejak Mas Anas. Dari Ketua Umum PBHMI, lalu ke KPU dan masuk Demokrat. Apalagi bisa merebut kursi Ketua Umum waktu itu. Jangan pernah meremehkan strategi politiknya. Wah, ini sudah banyak makan garam dalam berbagai instansi. Masih ingat itu Pak M. Nazarudin yang ikut kena kasus juga tapi sudah bebas itu. Itu dulu juga bendahara umum PBHMI, zamannya Mas Anas ketua umumnya. Wah, itu swabnya itu. Di saat kuliah jadi sama-sama mahasiswa itu. Bisa jadi Mas Anas dihempaskan karena struktur Demokrat sejak diketuai Mas Anas, orang-orangnya Pak SBY dihabiskan, diganti jadi all HMI men. Semua orang HMI gitu loh. Kata mantan orang Demokrat itu. Pak Mirwan Amir, salah satu SMS Pak SBY zaman dulu ke Mas Anas yang berbunyi, habis ini kita hitung-hitungan. Habis ini kita hitung-hitungan masih disimpan di BlackBerry-nya Mas Anas. SMS-nya itu.
Loh, gara-garanya orang Pak SBY di sebuah daerah Sulawesi Utara tidak terpilih. Nah, dan yang menang orang yang Pak Anas. Oh, itu dalam politik biasa kayak gitu tuh biasa itu. Kalau dilihat sejarahnya, dendam membara ada dalam dada Mas Anas ini. Oh, pasti itu. Pokoknya mendidih dalam dadanya itu. Dia itu kayak dinaikkan dulu ke atas, lalu dihempaskan sekeras-kerasnya, tiba gelodak, wah, kecil-kecil itu. Bagaimana tidak? Selesai menjabat dari anggota Komisi Pemilihan Umum, ditarik masuk ke Demokrat. Maju pemilihan ketua umum menang. Mengalahkan Pak Andi Alfian Malarangeng dan Pak Marzuki Ali. Padahal Pak Andi Malarangeng sudah Menpora waktu itu dan Pak Marzuki ketua DPR. Tapi kalah dengan Mas Anas. Artinya waktu itu Mas Anas merasa diberi panggung yang seluas-luasnya, setinggi-tingginya, diberi peran dari orang-orang yang bukan siapa-siapa jadi ketua umum Demokrat. Wah, hebatnya Mas Anas waktu itu. Tidak lama jabat ketua umum malah tersangkut kasus korupsi. Ya, ciloko ini. Dan diproses KPK, wah tambah ciloko. Dulu malah kalau bertemu dengan Pak SBY, Pak Anas itu cium tangan loh. Oh iya loh, saya kaget waktu itu loh. Mas Anas ya mantune Kiai gede di Kerapiak Jogja loh. Pasti tahu toh siapa yang layak dicium tangannya. Ya oke lah ya. Kalau memang mau menghormati Pak SBY ya, tapi tidak segitulah, jangan sampai segitu loh. Bahkan pasca pemprosesan Mas Anas di KPK, bertubi-tubi loh elit Demokrat tersandung kasus korupsi. Itu ada Pak Zero Wacik, Menteri Pariwisata waktu itu. Ada Pak Nazarudin, Bendahara Umum Demokrat. Ada Angelina Sonda, kalau tidak salah jabatannya wakil sekretaris. Ada Ibu Siti Hartarti Murdoyo, anggota Dewan Pembina. Ya kena juga itu. Ada Pak Andi Malarangeng, Menpora. Almarhum Pak Sultan Batugana, anggota DPR. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau gitu seperti apa ini Demokrat nantinya? Ya sudahlah, kalau gitu sampai jumpa lagi dalam kesempatan lain dalam ngompol berikutnya. Salam Begawan.